rekam jejak beliau. Iya. Ada beberapa jenderal Sunarko. Ya. Pak Sunarko, Iya. ketika di hotel ada beberapa hotel, ikut juga dia. Kita sama-sama satu meja. Gulingkan Jokowi juga Gulingkan bahasanya. Jokowi. Oh. Dan gantungkan Jokowi. Waduh. Jadi gantung, ada yang cerita Fadila. Mintanya gantungkan ke Monas. Oh, Fadila. Yang sekarang sesama timnya Sitiva. Rizal Fadila maksudnya. Ya. Jadi motivasi mereka tuh itu bukan pejuang untuk rakyat, tapi pejuang untuk barisan sakit hati. Sakit hati karena apa? Mungkin jabatan tidak diberikan. Ada yang panglima dicopot di tengah jalan. Ada yang menteri, sementri agama baru berapa tahun sudah dicopot. Sakit hati. Ada yang 1 hari dicopot. Ada yang mengemis jabatan tidak mendapatkan. Terus ada juga organisasi dibubarkan, FPHTI dibubarkan oleh Jokowi. Iya. Sudah tentu pasukannya marah dong, Bang. Iya, Kojenudin salah satunya ex-HTI. Oh, yang pengacara mereka. Yes. Ahmad Kozinudin. Ahmad Kojenudin itu ex-HTI. Aktivis HTI. Itu valid itu ya? Valid, Bang. HTI mereka itu. HTI. Mereka marah ke Jokowi Widodo karena organisasi mereka dibubarkan. Ini yang kumpulan orang-orang sakit hati berkumpul jadi satu tim untuk menggulingkan Jokowi Widodo awalnya. Jadi bukan perjuangan ya, bukan demokrasi seperti yang mereka sampaikan selama ini. Tim di relawan Anies tidak semua gabung dengan mereka. Jadi tidak semua relawan Anies gabung. Ada yang memilih terima kemenangan, ada yang ikut mereka. Yang tidak terima kemenangan, itulah yang bergabung dengan timnya Ibu Mary dan sebagainya. Hari ini saya sebutkan Ibu karena Ibu tantang saya. Oh, akhirnya kesebut juga namanya. Ya, karena Ibu dia DM saya. Maryland ya, oke. Jangan banyak bacot, laporkan. Saya bilang, silakan laporkan. Saya juga calon pengacara. Ayo kita bertemu di depan. Kita buktikan saksinya. Buktikan secara data. Jadi kalau mereka mengklaim bahwa mereka adalah pejuang yang mana? Pejuangnya mendukung orang-orang sakit hati. Roy juga sakit hati. Fakrul Raisi sakit hati. Pejuang untuk membongkar kebohongan Pak Jokowi katanya begitu. Justru mereka yang ini harus kita bongkar kebohongan mereka. Justru mereka yang bohong. Kita harus bongkar ada apa di balik mereka. Jangan-jangan, maaf, ini dugaan saya, ada oknum-oknum tertentu di belakang mereka yang meminta untuk mereka terus. Kenapa, Bang? Pertama, mereka main isu PKI. Iya. Batal. Mereka main isu Jokowi pelongo. Batal. Mereka main isu Gibran Fufafa. Batal. Datang lagi di Jokowi, ijazah Jokowi, ini batal juga. Akhirnya mereka masuk ke Gibran narkoba, ini akan batal semuanya. Terbaru skripsi Pak Jokowi. Skripsi Jokowi, nah saya akan bongkar, Bang. Jadi ketika mereka angkat tentang persoalan ijazah Jokowi Widodo, saya sebagai alumni UGM jamin Jokowi alumni UGM. Kita bukti, saya membuktikan. Satu, ketika UGM sebagai produk seperti ayah kita, ayah dan ibu yang memproduk kita. Masa kita sebagai anak tidak percaya sama ibu dan mama melahirkan kita? Betul. UGM yang memproduksi ijazah mereka, ijazah saya, dan abang tahu tidak? Ketika kami terima ijazah dari pihak UGM mengatakan ijazah kalian cuma satu, bukan 2. 1. Jadi nggak ada duplikat tuh, nggak ada? Tidak ya? ada. Ketika ijazah kita sobek, rusak dan harus ganti. Kembali ke UGM yang dikasih adalah surat keterangan. Bukan ijazah. Bukan sama dengan yang lama. Makanya alumni UGM sangat berhati-hati menunjukkan ijazahnya ke orang lain. Takut karena ada nomor seri di situ. Iya ya, ada nomor seri ya. Nomor seri itu ditakutkan disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Kita lihat saja, Abang, tiba-tiba fotokopinya beredar. Dapat dari mana? Apakah diedit atau gimana, kan itu kita belum tahu sumber aslinya. Jadi saya memastikan bahwa itu ijazah asli. Kenapa? Jokowi pun teman-teman kelas sudah ada. Jadi ketika kita mengatakan bahwa abang itu kuliah, buktinya teman kelas. Terus ada sekitar puluhan Barreskrim Polri sudah mengecek, mendatangi lokasi itu, dan itu benar. Bicara tentang skripsi, saya sudah cek dengan punya saya perbandingan. Silakan cek di ETD UGM. Apa itu ETD? ETD, jadi sebuah aplikasi yang dimana mempublikasi tentang tesis, skripsi, dan disertasi. Dan itu bisa diakses oleh siapa aja yang pengen tahu? Semua umum. Jadi abang tinggal buka di Google,
Misalkan punya saya, analisis pengembangan Bandara Mali Alor, Friedrich Makanlehi. Muncul di situ, punya Joko Widodo. Abang tinggal cari judul skripsinya, posting di situ, muncul di situ. Nanti abang bandingkan antara punya saya, silakan nonton di TikTok, saya sudah bongkar tuh. Punya saya